Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسول بعده فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya melimpahkan kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga patut berbahagia bagi kita yang menghabiskan umur-umur itu untuk taat kepada Allah. Dan salah satunya adalah melaksanakan kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian hadis. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menata kehidupan umatnya sehingga kehidupan kita menjadi tertata. Dan jika kita ingin kehidupannya tertata, maka sudah sepantasnya kita mengikuti apa yang beliau contohkan untuk kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita masuk kajian hadis Arba'in An-Nawawi nomor 17, yaitu hadis tentang ihsan, hadis tentang berbuat terbaik dalam segala hal, atau lemah lembut dan berbuat baik. Tayyib, kita baca hadisnya terlebih dahulu. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurh dzabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menetapkan berbuat ihsan atas segala hal. Maka jika kalian membunuh dalam peperangan, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih sesembelihan, maka lakukanlah sembelihan yang baik. Hendaknya setiap kalian menajamkan pisaunya dan membuat senang hewan sesembelihannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini berbicara tentang ihsan, yaitu berbuat terbaik terhadap sesuatu
yaitu terhadap makhluk, baik kepada sesama manusia, yaitu membunuh dalam peperangan misalnya, ataupun dengan makhluk Allah yang lain, yaitu hewan sesembelihan atau hewan sembelihan. Bahasanya apa Pak Edi? Sesembelihan atau sembelihan? Ada pakarnya soalnya di sini, jadi saya agak pilih ini bahasanya, sembelihannya. Jadi ini adalah hadis yang berbicara tentang akhlak, yaitu akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada binatang, yaitu binatang yang akan disembelih. Ini nggak apa-apa ya ngomong sembelih ya, Masya Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentang ihsan ini sudah dibahas pada hadis nomor 2, yaitu ketika suatu hari Nabi didatangi ketika berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba datang seorang syekh, seorang yang sudah tua, menggunakan pakaian putih tapi tidak nampak perjalanan jauh. Dan kemudian syekh itu bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Kemudian Nabi mengatakan, al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita ilaihi sabila man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Nabi menjawab bahwa Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian ditanya tentang iman, antu'mina billah wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah beriman kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, hari akhir, malaikat, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Tentang Islam itu adalah masalah fikih. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji, itu adalah tentang fikih. Ada madhab Hambali, Syafi'i, Hanafi dan seterusnya. Kemudian tentang iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, takdir, ya hari akhir. Ini adalah berkaitan dengan akidah, yaitu keyakinan terhadap hal-hal yang gaib. Kemudian yang ketiga, orang tua itu bertanya kepada Nabi tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Maka kemudian Nabi menjawab, al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu, tapi kalau kamu juga nggak bisa ngelihat, mana Allah tidak bisa kita lihat. Fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah maha melihat atau melihat perbuatan. Jadi ihsan ini adalah akhlak. Jadi tadi fikih, akidah, nah ihsan ini adalah akhlak. Bagaimana kemudian kita melakukan sholat, tapi memberikan sholat dengan yang terbaik? Nah itu adalah ihsan. Levelnya adalah level tertinggi. Kalau sekedar melaksanakan sholat misalnya, semua bisa melakukan sholat, betul ya Bapak sekalian, Bapak Ibu. Tetapi kemudian melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita sedang dipantau oleh Allah, kita diawasi, sehingga memberikan sholat atau memberikan ibadah sholat yang terbaik. Itulah akhlak, itulah ihsan. Sebagaimana ketika di kantor misalnya, ya seorang karyawan yang
segan atau yang takut kepada bosnya, maka ketika ada bosnya, maka dia akan datang tepat waktu, akan disiplin, akan memberikan pekerjaan yang terbaik. Namun jika tidak dilihat oleh atasan, tidak dilihat oleh bos, maka tidak melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, berarti belum menunjukkan kepada ihsan. Kenapa? Karena merasa diawasi. Itulah ihsan. Wah, ini bos lagi nggak ada nih. Udah nggak usah giat-giat banget kerjaannya. Udah kita main game dulu aja, orang atasan lagi pergi kok. Akhirnya melakukan tidak dengan sebaik-baiknya. Nah, itu berarti belum ihsan, karena belum merasa diawasi. Tapi kalau misalnya di parkiran ada mobil bos gitu ya, kemudian karyawan pada datang begitu bersegera, ya, disiplin dan seterusnya, menunjukkan ihsan karena merasa diawasi. Padahal bosnya nggak ada, misalnya lagi keluar. Atau di Masjid Al-Amin, misalnya di parkiran. Di parkiran ditulisi kawasan atau di sini dipantau oleh CCTV atau gimana bahasanya? Kawasan dipantau CCTV. Sehingga nanti yang berniat untuk apa bahasanya? Kalau ada motor yang bukan haknya diambil, ya pencuri ya Pak Edi ya. Karena beberapa hari yang lalu saya dapat info ya bahwa sudah ada yang memata-matai. Dalam arti kendaraan yang ada di sini. Nah, ketika kemudian di situ ada di sini dipantau CCTV, maka pencuri itu menjadi nggak jadi, kita dipantau nih. Begitulah ihsan, merasa diawasi, yaitu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadits ini adalah ihsan kepada sesama makhluk, yaitu manusia dan juga binatang sesembelihan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita baca arti dari hadits ini. Maaf, makna kalimat ya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Shaddad ibni Aus ini adalah disebut juga dengan Abu Ya'la, atau lengkapnya adalah Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Khazraji Anshori atau Ansori, atau kunyahnya itu dipanggil dengan Abu Ya'la. Ada juga yang menyebutkan bahwa Abi Ya'la ini, Shaddad bin Aus ini adalah Abu Abdirrahman. Ibnu Al-Barqi mengatakan bahwa ayah dari Shaddad bin Aus ini ikut pada perang Badar dan wafat pada perang Uhud. Kemudian beliau ini meriwayatkan hadis Nabi. Kemudian dari Ibnu Abi Kaisamah meriwayatkan, yaitu ucapan dari Ubadah bin Asyamid, Shaddad bin Aus termasuk orang yang diberikan ilmu. Jadi perawi hadis ini dia adalah termasuk orang yang diberikan ilmu dan juga diberikan al-hilm. Hilmun itu artinya santun, hilmi, penyabar dan murah hati. Jadi sudah berilmu, tapi juga al-ilmu dan al-hilmu.
punya pengetahuan, tapi juga penyabar, murah hati dan santun. Sedangkan di antara manusia diberikan salah satunya. Tayyib, sementara Syaddad bin Aus ini punya dua keutamaan, yaitu disebutkan bahwa Syaddad bin Aus ini jelas ketika berbicara dan juga mampu menahan amarahnya. Tayyib, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan di dalam hadis ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba." Sesungguhnya inna adalah isim inna yang menyatakan benar-benar, sesungguhnya. Sesungguhnya Allah menetapkan atau kataba sebagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Kataba di sini menetapkan dan juga mewajibkan. Mewajibkan para usuliyin atau ahli usul mengatakan bahwa lafadz kataba termasuk lafadz yang membawa kepada makna wajib. Jadi Allah ini mewajibkan, innallaha kataba al-ihsan. Allah ini mewajibkan untuk berlaku ihsan. Berbuat ihsan atas segala hal. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Alan mengatakan tentang al-ihsan, yaitu itqanul fi'li atau itqanul amal. Jadi ihsan itu adalah perbuatan yang sempurna atau menyempurnakan amal. Jadi kalau tadi akhlak kita kepada Allah ya, kita sholat ya, tapi seolah-olah diawasi oleh Allah sehingga memperlihatkan sholat kita ini dengan sholat yang benar-benar. Bukan sholatnya anak kecil misalnya ya. Kalau dinilai sholatnya bagus, tapi kalau nggak dinilai, nggak dipantau, sholatnya asal-asalan. Nah, ihsan ini menurut beliau Imam Ibnu Alan ini, ihsan ini adalah itqanul fi'l atau itqanul amal, yaitu melakukan perbuatan dengan sempurna, dengan profesional, dengan perbuatan yang terbaik. Kalau ihsan itu dari kata hasana ya, khair, hasan, khair, jayyid, thayyib, itu semuanya adalah baik. Tapi dipilih kata-kata ihsan. Sebagaimana firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ihsan. Ya, dan kepada orang tuamu hendaklah berlaku ihsan. Artinya berbuat yang terbaik. Mengapa dikatakan berbuat yang terbaik? Karena kita pada hakikatnya nggak bisa membalas kebaikan orang tua. Orang tua kita ya disebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidai ilaikal masir. Bahwa ibunya telah mengandungnya selama 8 bulan, 9 bulan. Mengandung dengan susah payah. Kemudian wa fisalu fi amain, kemudian menyusui 2 tahun. Makanya berbuat ihsan, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, bukan sekedar berbuat baik. Mengapa dikatakan ihsan? Karena pada hakikatnya kita nggak bisa membalas jasa orang tua, betul nggak Pak? Apa mungkin udah ada yang bisa membalas jasa orang tua di antara kita?
Bahkan dikatakan ya, kalau kita udah menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, membuatkan rumah kepada orang tua, ya bolak-balik, itu pun belum cukup membalas, bahasanya apa? Membalas pengorbanan orang tua. Maka dikatakan ihsan itu memberikan yang terbaik, berbuat yang terbaik. Nah, ini dikatakan ihsan adalah itqanul amal, yaitu melakukan kegiatan dengan profesional, ya, dengan sempurna, dengan dengan terbaik. Makanya kalau di dalam manajemen itu, fungsi-fungsi manajemen itu ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan juga controlling, evaluasi. Nah, di dalam pengorganisasian itu kalau dalam manajemen selalu dinyatakan di situ, ya, di underline, yang digaris bawahi itu the right man in the right place. Ketika perencanaan sudah dibuat, kemudian menentukan orang-orang siapa yang akan melakukan apa, maka di situ ada kata-kata the right man in the right place. Orang yang tepat menempati posisi yang tepat. Orang yang mampu, punya kompetensi, punya keahlian, dialah yang melakukan keahlian itu. Bagian keuangan, berarti dia yang pinter menghitung uang atau mengerti tentang sistem akuntansi, sistem pelaporan keuangan. Ya, orang perpajakan berarti yang mengerti tentang perpajakan. Ya. Yang bagian humas, ya, berarti harus bisa punya kemampuan komunikasi yang baik, bisa menggait orang, bisa menarik orang. Nah, itulah yang disebut dengan menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. The right man in the right place. Ya, di sini ada Pak Edi, ya. Kompetensinya adalah beliau ini khususan adalah kaitannya dengan ini tentang sembelihan tadi. Nah, pakarnya ini. Tapi kalau Pak Rahmat itu tolong dibantu menyembelih. Nanti bisa mempengaruhi, ya mempengaruhi baik itu cara menyembelihnya atau nanti rasa. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Pak Yus, ini akuntan ya, orang perpajakan. Nah, berarti ke beliau ini, gitu. Ya, Pak Agus, gitu ya, teknisi ya. Apa namanya? Pak Agus apa Pak Agus? Apa? Enggak dengar saya. Iya, anggap aja teknisi ya. Maksudnya orang teknik. Nah, berarti harus diserahkan kepada teknik, gitu. Dan seterusnya. Maka menyerahkan orang kepada ahlinya. Ya, sebagaimana Ali mengatakan bahwa serahkanlah urusan-urusan itu kepada ahlinya. Supaya apa? Supaya bisa melakukan dengan sempurna. Bisa melakukan dengan profesional. Karena ihsan ini nggak akan tercapai ketika yang melakukan adalah bukan kompetensinya orang tersebut atau kompetensi dari orang tersebut. Karenanya ihsan ini melakukan kegiatan yang sempurna, yang profesional, dan juga memberikan yang terbaik untuk sesamanya. Misalnya kita sering ya jual beli itu di pasar misalnya, kan sering. Kalau yang di sini di mana ya? Saya jarang ke pasar. Kalau di kampung misalnya Pak Edi misalnya mau beli jeruk misalnya. Kemudian sang pembeli jeruk ini ibu-ibu udah sepuh gitu ya. Beli berapa? Sekilo. Kita minta 1 kilo. Kita udah beli, udah sah ya. Jual belinya sudah sah. Ya, sekilo misalnya 25.000, diberikan uang udah sah. Tapi ibu-ibu ini memberikan, ini ibu tambahin.
1 atau 2 biji jeruk. Nah, itu merupakan bentuk ihsan. Memberikan yang terbaik. Nggak apa-apa padahal nggak usah ditambahin. Tapi memberikan, ini tak tambahin, saya tambahin. Atau timbangannya mungkin diangetin ya Mbah ya. Biasanya kalau pembeli itu mintanya kan banyak ya, mintanya lebih. Maka diangetin timbangannya, ini saya angetin. Jadi nggak sekilo pas, tapi sekilo lebih. Nah, lebihnya itu adalah ihsan. Atau kalau sekarang ya, sekarang kita udah nggak asing dengan taksi online ya. Kalau dulu mungkin Bluebird gitu ya, atau Express ya, kalau dulu sebelum ini. Nah, di Bluebird itu misalnya di dalam Bluebird itu dikasih apa? Ada majalah di situ ya. Kemudian ada apalagi yang ada ya majalah? Ada makanan nggak Pak? Pak Tisna, kalau di Bluebird itu ada makanan nggak di dalamnya? Di Bluebird? Iya. Nggak ada, paling majalah ya. Nah, memberikan selain suasana yang dingin gitu ya, kemudian diberikan majalah, jadi orang yang berada di situ sambil baca-baca majalah itu. Nah, itu juga salah satu bentuk ihsan. Atau di taksi online, ya, di GrabCar atau di GoCar misalnya, bahkan bukan hanya majalah, diberikan permen, diberikan snack, ya, mungkin ada minuman juga di situ. Nah, itu adalah bentuk dari ihsan, berbuat yang terbaik. Dan ihsan ini di dalam perusahaan-perusahaan modern ya Pak Tisna, itu yang sering disebut dengan service excellence. Jadi bukan sekedar menservis aja gitu. Bukan sekedar orang masuk ruangan adem, kemudian ya sudah silakan tunggu. Bukan seperti itu. Tapi kemudian diberikan layar di situ yang memberikan informasi. Diberikan minuman di sebelahnya. Diberikan snack mungkin, permen mungkin. Atau diberikan pelayanan yang lebih. Disamperin Bapak, ada yang bisa dibantu. Nah, itu adalah bagian dari service excellence. Dan banyak sekali ya tokoh-tokoh yang menuliskan buku service excellence ini dan menjadi kajian yang penting di dalam perusahaan. Nah, service excellence inilah yang disebut dengan ihsan. Memberikan bukan saja melayani, tapi apa? Bukan sekedar melayani, tapi memberikan pelayanan yang terbaik. Thayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mau adzan dulu, Mas. Adzan dulu. Pak Agus break dulu. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, fa idza qataltum fa ahsinul kitlah. Maka jika kalian membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Yaitu jika kalian membunuh, baik dalam peperangan, dalam kisos maupun dalam had, ya, hukuman, lakukanlah dengan cara yang terbaik, manusiawi, tidak kejam, tidak bengis, dan juga tidak mencincang mayit, ya, mutilasi. Naudzubillah min dzalik. Ini hadits luar biasa mengajarkan kita tentang akhlak. Bahkan ketika dalam kondisi perang sekalipun, yang kita perangi adalah musuh. Yang diperangi adalah musuh. Tetapi terhadap musuh pun diperintahkan untuk membunuhnya dengan cara yang ihsan. Kalau mau dibunuh, langsung dibunuh. Jangan melakukan secara tidak manusiawi, ya, misalnya ditusuk-tusuk dulu, atau dibelah dulu, ya, ketika Hamzah di medan perang, ya, dadanya, jantungnya dibelah oleh Hindun. Nah, ini menunjukkan bukan ihsan.
Bahkan kepada musuh ketika sedang emosi dalam peperangan pun kita diperintahkan untuk berlaku ihsan ketika membunuh. Ya, ini musuh, bunuh, lakukan dengan manusiawi. Bunuh langsung meninggal ya, langsung mati. Artinya apa? Tidak menyiksa ya, tidak menyiksa apa yang dibunuh itu. Ini ketika manusia. Kalau kita menyaksikan G30S ya, itu gimana? Ya. Berarti jauh dari kata-kata ihsan ya. Disakiti dulu, disiksa dulu ya. Hingga nanti dia meninggal dunia. Nah, Allah perintah dalam hadis ini ya, Nabi mengajarkan kepada kita untuk ihsan di dalam membunuh, misalnya dalam peperangan atau dalam zaman modern seperti sekarang ini ya, berbagai macam senjata ya. Mungkin ada pistol ya, ada rudal, ada granat, kemudian ada bom misalnya. Nah, masing-masing punya fungsi untuk menghancurkan ya. Misalnya ingin menghancurkan apa? Menghancurkan orang satu kampung, maka tentu menggunakan alat yang begitu sekali ledakan langsung meninggal. Ya, tidak menimbulkan rasa sakit atau siksaan kepada yang dibunuh itu. Nah, ini adalah perilaku ihsan. Kemudian dilanjutkan tadi di dalam peperangan ya, kita pun disuruh berbuat yang baik. Kemudian dilanjutkan wa idza dabahtum fa ahsinud dzibhah. Ya, jika kalian menyembelih maka lakukanlah sembelihan itu dengan baik. Wal yuhidda ahadakum syafratahu, dan hendaknya setiap kalian menajamkan pisaunya, menajamkan parangnya, dan membuat senang hewan yang akan disembelih. Nah, insyaallah ini pakarnya Ustadz Edi ya. Bagaimana ketika menyembelih ini ya, Imam An-Nawawi ya menyebutkan ketika menyembelih ini menajamkan pisau, kemudian melegakan binatang yang akan disembelihnya, tidak mempertontonkan ya menyembelih di depan binatang yang lain. Kemudian mengasah pisau sehingga pisaunya tajam. Kemudian Imam An-Nawawi melanjutkan tidak menyembelih binatang yang banyak air susunya karena khawatir anak-anaknya tidak dapat meminum susunya lagi. Kemudian tidak memerah susunya secara berlebihan, tidak memotong kuku-kukunya ketika sedang memerah. Nah, ini berlaku ihsan terhadap binatang yang akan disembelih. Jadi bahasanya kalau sama manusia kita harus berperi kemanusiaan, kalau sama binatang peri kebinatangan ya. Jadi bagaimana ihsan ini berbuat yang terbaik, yang profesional, sehingga yang kita yang menjadi sasaran kita ini akhirnya senang tadi ya, menyenangkan hewan sesembelihannya. Bahkan ketika Nabi suatu ketika Rasulullah menyaksikan sebuah proses pemakaman ya, kemudian memerintahkan kepada para sahabat ya untuk membuat makam itu tertutup ya. Kalau kita insya Allah sekarang sudah maklum ya, sudah paham bahwa jenazah yang ada di dalam kubur itu kita tutup dengan papan di atasnya. Nah, Nabi memerintahkan kepada sahabat, tutuplah liang lahat itu dengan papan. Padahal sudah meninggal, kalau toh diuruk aja nggak apa-apa ya Pak ya, karena yang akan dibawa adalah amalnya. Tapi Nabi tidak membiarkan mayat itu teruruk ya begitu saja, tetapi sebagai bentuk ihsan tutuplah mayat itu dengan papan. Setelah tertutup baru kemudian diuruk dengan tanah. Begitulah ihsan, melakukan dengan yang terbaik, dengan profesional dan menyenangkan.
terutama apa yang menjadi sesembelihan tadi. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya sebelum kita tutup ya, pada kesempatan hari ini ada faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah sebaiknya berlaku ihsan kita ini memberikan manfaat kepada orang lain ya, dengan manfaat yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian melakukan kegiatan itu dengan sempurna, dengan profesional, yaitu dengan kaidah-kaidah yang tidak menyakiti binatang sesembelihan ataupun musuh di medan perang itu tersebut. Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Demikian hadis ke-17 yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu tentang ihsan, berbuat yang terbaik, yaitu Allah mewajibkan kita untuk berbuat yang terbaik. Demikian, semoga mahanani buat kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.